Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Aditya Nurjaya Perdana, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online di masa pandemi saat ini. Perkenalkan, saya Vincentia Astiza Pamilasari dengan NIM S21053 dari kelas S21A, Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Kusuma Surakarta selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kuliah online ini. Adapun materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4 ini yaitu analisis jurnal mengenai karsinoma. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, saya mohon izin memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nafisatus Zahrok, yang kedua ada Berlian Nuritasari, yang ketiga ada Nabila Febriana, yang keempat ada Raditya Sohan Harisiga, yang kelima ada Vincentia Astiza Pamilasari, yaitu saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengawali presentasi mengenai karsinoma. Karsinoma adalah kanker yang berkembang dari jaringan kulit atau jaringan penyusun dinding organ. Karsinoma muncul ketika sel-sel penyusun dinding organ tubuh mengalami kerusakan atau mutasi DNA. Mutasi DNA akan menyebabkan sel tumbuh dan berkembang dengan tidak terkendali. Sel karsinoma berkembang biak dengan cepat dan membentuk massa padat atau tumor. Sel karsinoma berkembang biak dengan cepat dan berbentuk massa padat atau tumor. Perkembangan penyakit dijelaskan secara bertahap, sedangkan karakteristik sel dijelaskan dalam tingkatan guna memprediksi berapa agresif atau lambatnya keganasan karsinoma. Next. Jenis-jenis karsinoma. Yang pertama ada karsinoma sel basal. Jenis karsinoma yang tumbuh dan berkembang pada kulit yang sering terpapar sinar matahari. Faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami karsinoma sel basal ini seperti berkulit putih, menderita penyakit autoimun, memiliki banyak tahi lalat di tubuh, memiliki sistem imun yang lemah, dan terpapar radiasi. Yang kedua ada karsinoma sel ginjal. Karsinoma ini melibatkan sel-sel ginjal yang tumbuh dan berkembang tidak terkendali. Beberapa gejala yang bisa timbul adanya darah di urin atau hematuria, tumbuhnya massa next. Yang ketiga ada karsinoma sel squamosa. Sering terjadi pada kulit dan dapat menyebar ke jaringan lain seperti tulang dan kelenjar limfe. Yang keempat ada karsinoma diktal invasif, jenis kanker payudara invasif yang paling umum dan menyumbang 80% dari kasus kanker payudara. Seperti DCIS, itu dimulai di lapisan saluran payudara, kemudian menyebar ke jaringan payudara terdekat dan kelenjar getah bening di sekitarnya. Pengobatan karsinoma. Pengobatan karsinoma di sini ada 5. Yang pertama ada kemoterapi, yaitu terapi untuk membunuh sel kanker dengan menggunakan obat-obatan tertentu seperti cisplatin dan lain-lain. Yang kedua ada radioterapi, yaitu terapi menggunakan radiasi sinar X untuk membunuh sel kanker. Yang ketiga ada imunoterapi, yaitu terapi untuk membantu sistem kekebalan tubuh melawan sel kanker. Yang keempat ada operasi, yaitu tindakan pembedahan untuk mengangkat sel-sel kanker. Dan yang terakhir ada terapi hormon, yaitu terapi yang bertujuan untuk memperlambat atau menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan menggunakan hormon buatan. Next. Jurnal yang pertama. Nama jurnal yaitu Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, volume 9, nomor 1, halaman 10, tahun penerbit Juni 2022, judul jurnal Konsumsi Ikan Asin dan Daging Asap dengan Kejadian Karsinoma Nasofaring, nama penulis Muslim Kasim, Tanim, Upik Febriani, Eva Aprilia. Abstrak, faktor dominan timbulnya karsinoma nasofaring adalah dari ras mongoloid dengan kebiasaan mengkonsumsi ikan asin dan makanan yang diawetkan, salah satunya daging asap. Next.
Pendahuluan karsinoma nasofaring adalah tumor ganas utama di nasofaring yang merupakan tumor ganas epitel nasofaring pada daerah endemis. Faktor dominan timbulnya karsinoma nasofaring adalah dari ras mongoloid sehingga sering terjadi pada penduduk Cina bagian selatan, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk ke dalam ras mongoloid dengan kebiasaan mengkonsumsi ikan asin. Ikan asin ini termasuk ke dalam 9 bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, karsinoma nasofaring lebih sering ditemukan pada laki-laki dengan perbandingan sekitar 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan wanita. Dengan frekuensi usia pasien karsinoma nasofaring mulai meningkat setelah usia 30 tahun dengan puncak tertinggi saat usia 45-55 tahun. Karsinoma nasofaring termasuk dalam 5 besar tumor ganas dengan presentasi paling banyak di antara tumor ganas lainnya. Insiden karsinoma nasofaring hampir 60% terjadi dari tumor di daerah kepala dan leher. Nah, terjadinya karsinoma nasofaring ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya disebabkan oleh genetik, virus, kebiasaan gaya hidup, dan lingkungan. Tujuan untuk mengetahui hubungan antara konsumsi ikan asin dan daging asap dengan kejadian karsinoma nasofaring. Yang ada metode penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dan menggunakan pendekatan cross-seksional. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pasien yang didiagnosis karsinoma nasofaring yang tercatat dalam rekam yang sesuai kriteria inklusi berjumlah 52 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling, analisis data menggunakan analisis univariat, dan analisis bivariat menggunakan uji chi-square. Nah, pendekatan cross-seksional yang ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsumsi ikan asin dan daging asap dengan kejadian karsinoma nasofaring di RSUD Abdul Molek, Bandar Lampung pada tahun 2020. Yang hasil dari 52 responden diketahui distribusi frekuensi karakteristik pasien karsinoma nasofaring mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebesar 64,4%, mayoritas tertinggi pada kelompok usia 46-55 tahun sebesar 32,7%, pekerjaan terbanyak adalah petani sebesar 32,7%, diketahui terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi ikan asin dengan kejadian karsinoma nasofaring, dan terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi daging asap dengan kejadian karsinoma nasofaring. Pembahasan jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sampel berdasarkan jenis kelamin didapatkan bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 34, yaitu 65,4%, lebih besar dibandingkan responden perempuan sebanyak 18, yaitu 34,7% responden. Usia, hasil penelitian berdasarkan karakteristik usia dari 52 responden didapatkan bahwa prevalensi usia pasien karsinoma nasofaring di RSUD Abdul Molek paling tertinggi pada kelompok usia 46-55 tahun sebanyak 17 responden, yaitu 32,7%, dan paling rendah pada kelompok usia lebih dari 66 tahun. Kesimpulan, terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi ikan dan konsumsi daging asap dengan kejadian karsinoma nasofaring. Nah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi atau penyuluhan mengenai pembatasan dalam mengkonsumsi ikan asin atau daging asap, serta diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi supaya masyarakat lebih selektif dalam memilih makanan khususnya ikan asin atau daging asap, agar terhindar dari konsumsi ikan asin yang mengandung formalin. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Raditya Sohan Harisega. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasinya. Kelebihan jurnal yang pertama, data yang disajikan dalam jurnal jelas sehingga membantu para pengguna jurnal lebih mengerti. Yang kedua, memiliki dasar penelitian terdahulu dan fenomena yang cukup mendukung. Yang ketiga, pendahuluan dalam penelitian ini sudah cukup menggambarkan mengenai judul penelitian. Yang keempat, pembahasan mengenai pengujian dalam penelitian ini sudah cukup jelas. Kemudian kekurangan dari jurnal ini, yang pertama itu pembahasan terlalu banyak menggunakan data penelitian sebelumnya. Jurnal kedua, nama jurnal Medical Stop Journal atau MSJ, halaman 107 hingga 112. Tahun terbit ISSN
2715/3312. Judul jurnal Karsinoma sel basal squamosa palpebra recurrens. Nama penulis Weni Supit. Abstrak, karsinoma basal squamosa atau BSCC merupakan jenis kanker kulit yang sangat langka dengan kejadian kurang dari 2% dari semua jenis kanker kulit. Namun dengan risiko kekambuhan lokal berkisar 15% hingga 50%. Dari jurnal ini ditemukan kasus seorang laki-laki berusia 57 tahun bekerja sebagai ASN datang ke klinik mata dengan kasus BSCC palpebra kanan bawah berulang sejak 1 bulan lalu. Pasien sebelumnya didiagnosis dengan BSCC dan telah menjalani operasi untuk mengangkat sel kanker pada tahun 2017. Pendahuluan tumor palpebra itu tumor di bagian kelopak mata, merupakan neoplasia tersering di bidang oftalmologi. Oftalmologi sendiri itu yaitu bidang yang mempelajari tentang penyakit mata. Tumor jinak umumnya muncul pada usia muda dan palpebra superior itu kelopak mata bagian atas. Berbeda halnya dengan tumor ganas yang umumnya muncul pada usia tua dengan lokasi tersering pada palpebra inferior. Palpebra inferior itu kelopak mata bagian bawah. Basal squamous carcinoma atau BSCC merupakan jenis keganasan kulit yang jarang dijumpai sebagai varian langka atau subtipe karsinoma sel basal. Jenis ini memiliki karakteristik BCC dan karsinoma sel mukosa. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya BSCC. Yang pertama, penuaan usia. Semakin usia kita bertambah, maka faktor terjadinya BSCC semakin tinggi. Yang kedua, etimologinya multifaktorial. Yang ketiga, radiasi UV. Yang keempat, paparan rokok, tembakau. Kemudian karsinoma basal squamosa biasanya terjadi pada jenis kelamin laki-laki yang berusia lebih dari 50 tahun dan biasanya ditemukan pada daerah leher dan kepala atau bisa juga ditemukan di daerah lain yang terpapar sinar matahari. Tujuan untuk mendalami BSCC khususnya di palpebra karena minimnya data mengenai kasus serupa serta potensi diagnosis dan penata laksanaan yang menjanjikannya. Metode laporan kasus ini menggunakan data kuantitatif, difokuskan pada patofisiologi terjadinya BSCC, palpebra inferior recurrens. Dengan memahami patofisiologi tersebut, diharapkan para klinisi dapat mengembangkan terapi yang lebih efektif pada kasus BSCC recurrens. Berikut ini dilaporkan suatu kasus BSCC palpebra recurrens yang dirawat di RSUP Profesor Dr. Kandau Manado ditinjau dari segi aspek patofisiologis dan tata laksana. Kesimpulan, pada laporan kasus pasien memiliki kesesuaian untuk dilakukan MMS. MMS telah terbukti menghasilkan angka kesembuhan yang superior untuk varian BCC dengan risiko tinggi dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan menuntut pemilihan tindakan terbaik pada pasien sesuai kemampuan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Nabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan kelebihan jurnal dan kekurangan jurnal yang disampaikan oleh Mas Raditya. Kelebihan jurnal tersebut yang pertama, data yang disajikan dalam jurnal jelas sehingga membantu para pengguna jurnal lebih mengerti. Yang kedua, penelitian kasus yang dilakukan memberikan hasil positif. Yang ketiga, memiliki dasar penelitian terdahulu dan fenomena yang cukup mendukung. Yang keempat, pendahuluan dalam laporan kasus ini sudah cukup menggambarkan mengenai judul penelitian. Yang kelima, pembahasan mengenai pengujian dalam penelitian ini sudah cukup jelas. Yang keenam, adanya gambar yang membantu mempermudah pembaca. Selanjutnya, kekurangan dari jurnal tersebut yaitu pembahasan mengenai teori dan variabel yang ada kurang melengkapi sehingga membuat para pembaca tidak langsung mengerti solusi dari kekurangan tersebut. Yang kedua, pembahasan mengenai teori kurang jelas.
Untuk selanjutnya, jurnal ketiga. Identitas jurnal yaitu nama jurnal Journal of Agro-Medical and Medical Science, halaman 130-136, tahun terbit Januari 2017 sampai Maret 2019. Judul jurnal hubungan faktor resiko dengan kejadian karsinomena nasofaring atau KNF. Nama penulis Enda Vance Cikfitria Nedia Sinta Rumasidat Pipit Wulandari. Untuk abstraknya, karsinomena nasofaring merupakan keganasan tertinggi regio kepala leher. Penyebab terjadinya karsinoma nasofaring belum diketahui secara pasti, namun terdapat beberapa faktor risiko yang dapat memicu karsinoma nasofaring yang meliputi usia, jenis kelamin, genetik, pekerja, letak geografis, konsumsi ikan asin, konsumsi ikan bakar atau daging bakar, konsumsi makanan berkaleng, dan merokok. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan teman saya, Berlian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Nabila yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Yang pertama yaitu, yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Karsinoma nasofaring atau KNF merupakan kanker dengan angka kejadian tertinggi pada regio kepala leher. Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan terdapat 119 kasus karsinoma nasofaring periode tahun 2016 sampai 2017 di RSD Dr. Subandi Jember. Penyebab terjadinya karsinoma nasofaring belum diketahui secara pasti, namun terdapat beberapa faktor resiko yang dapat memicu karsinoma nasofaring yang meliputi usia, jenis kelamin, genetik, pekerjaan, letak geografis, konsumsi ikan asin, konsumsi ikan bakar atau daging bakar, konsumsi makan berkaleng, dan merokok. D. Tujuan ini bertujuan untuk mengetahui faktor resiko yang berpengaruh terhadap kejadian karsinoma nasofaring. E. Ada metode. Metode ini, penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik observasional dengan desain case control untuk melihat hubungan faktor resiko dengan kejadian karsinoma nasofaring di RSD Dr. Subandi. F. Hasil penelitian. Pasien karsinoma nasofaring yang terdiri atas 20 pasien dibagi menjadi kelompok usia 25 tahun sampai dengan 60 tahun sebanyak 17 atau 85% pasien, dan kelompok usia dari lebih dari 25 atau kurang dari 60 tahun atau 15% pasien. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. 60% pasien berusia antara 25 hingga 60 tahun. Next. G. Pembahasan. Faktor resiko usia memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian karsinoma nasofaring. Penelitian ini data bahwa kelompok usia tertentu memiliki resiko terhadap kejadian karsinoma nasofaring. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu konsumsi ikan asin, konsumsi ikan bakar atau daging bakar, genetik dan usia memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian karsinoma nasofaring dan hubungan yang paling berpengaruh dengan kejadian karsinoma nasofaring ialah konsumsi ikan asin. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nafis. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan selanjutnya kelebihan jurnal. Dalam jurnal hubungan faktor resiko dengan kejadian karsinoma nasofaring atau bisa disebut dengan KNF di RSD Dr. Subandi dijelaskan secara rinci mengenai faktor resiko yang berpengaruh terhadap kejadian karsinoma nasofaring. Dalam hal
Yang kedua, dalam jurnal hubungan faktor resiko dengan kejadian karsinoma nasofaring, GRSD Dr. Subanti pada bagian hasil penelitian penulis menjelaskan secara rinci dengan mensajikan 6 tabel dan disertai penjelasan setiap tabel yang berisi mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Dengan itu dapat membaca dalam memahami pengolahan data. Kelemahan jurnal. 1. Tidak terdapat alinea pada paragraf. Yang kedua, kesimpulan tidak mencakup semua topik pembahasan. Perbedaan jurnal. Pada jurnal 1, jenis jurnalnya penelitian. Jurnal 2, laporan khususnya ada. Jurnal ketiga, penelitiannya ada. Pada jurnal 1, kriteria sampelnya manusia. Jurnal 2 juga manusia. 3, manusia. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Ica. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat dipresentasikan oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.